Selamat berjumpa lagi sahabat kicau mania, jumpa di channel saya tentang murai batu. Nah, kali ini saya ingin mereview sedikit tentang hasil tangkaran murai batu seri F dan pemasteran selama dalam perawatan murai batu yang memasuki umur dewasa, mabung, lepas trotol maupun trotolan. Nah, dari semua hasil silangan yang saya rawat, di sini saya selalu menggunakan masteran hidup untuk di siang hari. Kemudian di malam hari saya menggunakan masteran yang berupa MP3, atau teman-teman bisa menggunakan HP yang tidak terpakai lagi, bisa menggunakan dengan suara yang kecil. Dan untuk siang harinya kita bisa menggunakan masteran hidup seperti lovebird, cucak jenggot, kenari. Nah, itu karena salah satu masteran yang murah kita dapatkan. Untuk masteran yang lain semua tergantung dari isi kantong kita masing-masing. Jika tidak bisa membeli burung yang atau masteran yang harganya lumayan untuk kelas masteran, kita bisa menggunakan masteran dengan elektrik atau MP3. Jadi untuk dasarnya kita bisa menggunakan kenari dengan harga yang murah. Adapun juga lovebird sekarang yang lagi turun harga, dan cucak jenggot. Untuk masteran yang lain seperti cucak cungkok, cililin, ataupun gereja tarung, kita bisa menggunakan MP3 atau HP yang tidak terpakai lagi dengan suara yang sayup-sayup, kita bisa menggunakan pada malam hari. Nah, itu artinya kita tidak dituntut untuk menjalankan hobi. Di sini kita harus punya inisiatif dalam mencari masteran ataupun memasteri burung kesayangan kita dengan menggunakan MP3 untuk malam hari, dan kalau siangnya kita menggunakan masteran hidup. Kebetulan di sini saya ada kapas tembak, cungkok, cililin, dan beberapa masteran yang lainnya. Dan juga saya di sini melakukan pemasteran dari umur 7 hari, karena dalam pemasteran di sini saya menaruh burung dalam satu ruangan, sehingga pemasteran bisa saya lakukan untuk semua burung. Nah, rata-rata di sini kalau punya saya selalu ada tonjolan-tonjolan karena hasil dari silangan seri F lumayan pintar membawakan lagu. Dan untuk teman-teman yang sudah mengambil trotolan dari saya, sedikit tidaknya sudah ada bekal, karena saya memasteri dari umur 7 hari sampai diambil oleh si pemilik, kemudian dilanjutkan oleh si pemilik untuk merawat dan pemasteran yang sama. Nah, itu semua juga tergantung dari teman-teman yang ingin mempunyai murai batu yang tonjolan berbeda. Itu terserah dari semua yang pernah mengambil trotolan di tempat saya. Nah, di sini juga saya ingin mereview beberapa trotolan hasil silangan dari tahun 2012 sampai sekarang. Saya sudah memasuki ke seri F5. Ini adalah salah satu contoh murai batu F4
hasil silangan dengan Borneo, Nias, Bahorok, dan Medan. Nah, kemudian di seri F5 di sini juga saya menambahkan dengan betina semi import, yaitu untuk mencetak ekor lebih panjang sedikit, tetapi tidak terlalu panjang karena saya menonjolkan khusus murai batu untuk gantangan atau dilombakan. Nah, ini adalah salah satu seri F5 yang sudah ada darah semi import. Semi import, bukan import, biar nggak salah menilai. Ini adalah semi import yang indukannya yaitu F4 dengan betina panjang ekor 15 cm. Jadi hasil silangan ini kadang-kadang bisa juga tembus ekor sekitar 21 ataupun 22 cm, dan juga ada yang pendek. Karena hasil silangan tidak semua sama. Itulah salah satu kelemahan dari beberapa silangan, yaitu ekor tidak bisa menurun 100%, tetapi volume dan gaya tarung rata-rata menurun ke generasi selanjutnya. Nah, dari beberapa yang saya hibahkan pada teman-teman yang sempat mengambil di sini, rata-rata sekitar 80% koncer. Nah, itu pun kelas cup, lat beran, dan ada beberapa yang tembus di regional. Dan sekarang beberapa dari hasil penangkaran saya sudah bisa keluar pulau. Di antaranya ada yang ke Surabaya, Malang, Blitar, Situbondo, Mojokerto, Sidoarjo, Kalimantan, dan untuk bulan ini ada pesanan dari Jakarta. Nah, itu adalah salah satu dari hasil silangan terbaik saya yang mempunyai gaya sujud macul sementara terbaik untuk saya. Nah, ingat, itu adalah terbaik untuk saya karena dalam ilmu perburungan itu adalah relatif, karena semua juga masing-masing peternak punya tonjolan ataupun maskot dari peternak masing-masing. Di sini saya hanya sekedar peternak menjalankan hobi, dan kebetulan juga ada permintaan dari beberapa dari luar pulau. Secara kebetulan beliau berlibur dan ketemuan tertarik untuk mengambil beberapa dari ternakan saya. Kembali lagi untuk hasil silangan, ini adalah salah satu contoh dari F5 yang mempunyai darah semi import dan bahorok. Kita bisa melihat di sini dari postur tubuhnya yang besar. Ini baru berumur 2 bulan. Ekor sudah kelihatan sekitar 13 cm, dan sebagian besar kalau dari umur 2 bulan setengah ataupun 3 bulan sudah kelihatan ekornya 13 ataupun 14 cm, maka ketika lepas throttle bisa mencapai 18 sampai 21 cm. Itu juga tergantung dari masing-masing perawat, karena ada beberapa yang menjemur ketika masih dorong ekor, maka ekor akan mentok. Nah, intinya di sini saya tidak menjamin untuk murai hasil silangan ekor panjang, tetapi volume dan gaya tarung bisa menurun dari generasi sebelumnya. Untuk sementara di sini saya ingin menyampaikan dari beberapa permintaan ataupun inden yang masih berjalan sampai sekarang. Mohon maaf
bisa nomor WA saya dihubungi karena penangkaran saya tidak terlalu banyak. Di sini saya hanya menyilangkan sekarang dari indukan F3 dan indukan F4. Nah, untuk beberapa permintaan dari teman-teman yang di luar pulau, hanya beberapa tempat yang bisa saya jangkau, yaitu di sekitar Surabaya, Malang, Sidoarjo, dan beberapa di Jawa Timur yang bisa saya kirimkan. Tapi untuk yang jauh, untuk sementara belum bisa, karena terkendala juga pengiriman jasa yang masih susah untuk burung. Adapun kalau pakai pesawat seperti ke Jakarta, itu adalah ongkosnya sangat mahal. Jadi di sini saya hanya merekomendasikan yang cepat pengiriman sampai Surabaya paling jauh. Untuk masalah harga, di sini teman-teman yang ingin inden bisa hubungi nomor WA saya, karena kendala ternakan saya tidak terlalu banyak, cuma 6 kandang dan juga ada beberapa indukan yang mabung, jadi sirkulasi dalam produksi masing-masing kandang tidak terlalu banyak. Nah, kebetulan untuk periode bulan November sampai bulan April, di sini saya sempat memiliki trotolan sampai 40 ekor dan semuanya sudah terjual. Ini adalah salah satu contoh trotolan seri F5 yang ada darah semi import Bahorok, Nias, Medan, dan Borneo. Kita bisa melihat dari postur tubuhnya dan gayanya fighter. Baru berumur 2 bulan, ekor sudah kelihatan panjang, serta paruh yang tebal, kepala cepak, serta bodi yang besar. Ini permintaan dari salah seorang teman yang di Bali bagian timur, dan juga sudah bisa makan kering. Dan untuk yang ini adalah seri F4 yang ada darah Borneo, Medan, Nias, Bahorok, tetapi tidak ada semi import. Kita bisa melihat dari perbedaan, ekornya tidak terlalu panjang. Ini dominan menurun dari Tra Borneo, sedangkan yang ini seri F5 yang berumur 2 bulan juga. Kita bisa melihat perbandingan dari bodi lebih panjang dan ekor juga lumayan, tapi saya tidak menjamin ini akan menurun dari semi import, tapi lumayan untuk kelas murai lokal. Dan untuk yang ini adalah seri F4 yang dominan darah niasnya menurun. Kita bisa melihat dari warna bulu pekat, tetapi kita bisa melihat dari bentuk tubuhnya ke Borneo, dan kepalanya ke Bahorok. Ini agak susah dibedakan kalau dari warna bulu karena pekat. Rata-rata kalau silangan nias agak susah membedakan jenis kelamin kalau kita memprediksi dari bulu. Ini diambil oleh salah seorang teman saya dari Jakarta. Kebetulan beliau punya saudara di Bali, jadi dititipkan pada saudaranya. Ketika beliau datang ke Bali, diambil untuk dipinang ke Jakarta. Dan yang ini adalah salah satu silangan dari
saya yang terbaik, tapi untuk harga ini lebih perih daripada yang lain, dan sudah dikip sama sahabat saya dari Kalimantan. Untuk yang ketiga kalinya beliau mengambil hasil ternakan dari saya karena sudah membuktikan konser di tanah Borneo ini adalah salah satu silangan yang ada Balak Sabang, Bahorok, Medan, Nias, Borneo. Kita bisa lihat dari gayanya paling berbeda, agresif, macul-macul, sujud. Tentu untuk memproses seri F5 seperti ini butuh waktu yang cukup panjang, karena juga saya di sini hanya menjalankan hobi, dan kebetulan dari hasil silangan banyak juga yang suka, sehingga hobi itu bisa menghasilkan. Itulah beberapa dari silangan murai batu saya yang terkini. Mungkin nantinya saya akan menyilangkan lagi dengan murai salah satu legend di Jawa, yaitu murai batu Larwo. Akan saya coba silangkan dengan hasil ternakan saya. Intinya di sini saya ingin mencoba ataupun bereksperimen untuk menghasilkan sesuatu yang baru, karena dalam ilmu tidak ada yang pasti, dan di atas langit masih ada langit. Saya hanya berusaha untuk mencetak ataupun menyilangkan murai batu yang ada di Indonesia. Semoga bisa menjadi sesuatu yang membanggakan buat saya dan bisa melestarikan burung murai batu di bidang konservasi penangkaran yang disetujui ataupun dilindungi oleh pemerintah. Dengan adanya konservasi, berarti untuk di alam akan tetap lestari. Sampai jumpa sahabat kicauannya. Salam murai batu Indonesia. Salam lestari.